Ceger. Selamat pagi, assalamualaikum Sobat Ambiar. Selamat hari Senin. Ada apa sih? Apa salahnya saya? Apa salahnya saya? Gak ada yang salah, sah-sah aja. Suka-suka Rian, Rian sukanya apa bebas. Madam, ya Allah, apa. Oh, lipstiknya orange. Oh, luar biasa. Kan harus semangat, harus ceria. Kak, lipstiknya orange, Kak. Merona Ya banget ini sih. lipstik terbaru Dewi Persik nanti keluar ya. Oh, bisa aja iklan loh ya. Iya, boleh. Sobat Ambiar, aduh kita happy banget ya. Happy-nya tuh kenapa ya? Karena Kenapa? beberapa waktu belakangan ini kita ngelihat beberapa rekan selebriti mereka merayakan momen yang begitu istimewa dalam hidupnya, ya kan? Iya. Dari misalnya kemarin kan Luna Maya sama Maxi akhirnya mengadakan resepsi di Jakarta. Iya, kamu kapan? Kamu kapan? Kamu Aku kapan? kan udah pernah. Ya aku nantilah nunggu kamu siap ya. Sama beberapa hari kemudian juga ada si hari ini kan ulang tahun ya. Kita happy, kita ikut mendoakan buat siapapun sebetulnya. Ya. Karena mereka kan sahabat-sahabat kita juga. Betul. Yang terbaik buat mereka. Nah ini selalu jadi viral, jadi pemberitaan. Ya kan, kamu datang kan? Datang aku. Gimana kemarin tuh? Wah bagus sekali, keren banget. Membayar kerinduannya kita teman-temannya Syahrini. Iya. Baby R-nya ada ya? Ada tapi aku nggak sempat ketemu. Baby Karena R. lagi tidur. Baby R-nya itu R-nya tuh apa sih? Jadi nggak dikeluarkan. R-nya apa ya? Ah, kamu pasti tahu. Nggak tahu aku. Kamu suka ngomong Beneran bilang-bilang. R-nya nggak tahu. Kenapa Nggak tahu sih? R-nya, tanya Bunda Heti. Kamu biasanya Nggak tahu beneran kalau ini nggak tahu. Tapi Bunda Heti Kusendang kemarin datang ya. Oh. Dia itu datang begitu mencerang, pakai baju warna kuning, ya kan? kemarin. Karena acaranya juga mencerang. Selalu mencerang, membawa Sekarang. kebahagiaan. Kita mau kasih tahu sama Sobat Ambiar ya. Pagi hari ini kita akan merasa bahagia karena ya memang harus selalu merasa senang. Ya. Apalagi ada selebriti yang satu ini datang mencerang selalu membawa kesenangan di mana-mana. Karena Iya. di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di pagi-pagi Ambiar ini dia, hatiku senang dan juga Habibah Yusuf. Selamat Good morning. Assalamualaikum. Berdiri bulu romaku, merinding kulit tubuhku. Padanya dia berpujangga, oh cinta khusus Untuk buatku. katanya sepanas di mata. Second, Afifah, keringat dingin meluncur. Si dia kecup keningku, mendera rasa dalam dada. Aduh, apa tahan, dan dingduk dalam jantungku. Rap, berdiri, Rumahku bagus, rasa berdiri bulu rumahku. Dewi, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cintanya seteguh. Tunggu morat, oke pelan, semua nyanyi berdiri. Bulu rumahku. Bagus, yang di rumah nyanyi. Berdiri bulu rumahku. Walaupun sumpah dan janjinya, mainkan katanya cintanya seteguh. Tunggu morat, merinding aku jadinya. Merinding aku jadinya. One more time. Merinding aku jadinya. Pantesan ya. Jobnya nggak pernah di Indonesia, di luar negeri terus. Karena begini cara show-nya. Singapura, Malaysia semua babat sama. Ini kami mengintertain ya, King. Demi pagi
pagi-pagi ambiar. Wih. Tadi malam Masih langsung pagi pulang loh, Ma. dari Malaysia. Baru pulang dari Malaysia tadi malam. Masih pagi, kalau kita masih pagi pada begini. Enggak. Mama masih pagi. Suaranya masih pagi fit loh ya. Dan demi pagi-pagi ambiar, Ya. dari acara Syahrini kemarin katanya bajunya nggak diganti sampai sekarang ya? Enggak juga. Alhamdulillah. Bukan yang ini, bukan yang Karena memang Bunda ini suka warna kuning. Jadi kuning ini melambangkan bukan pakai ini ya. Kemakmuran. Kuning ini melambangkan kata orang ni hao ma itu membawa hoki. Tapi warna apa namanya? Keberuntungan. Nama tertinggi. Bukan warna tertinggi. Nama warna tertinggi. Tapi tunggu dulu, jangan kalian ke Trans pakai mobil warna kuning. Kenapa? Keren. Oh iya. Oh gitu. Oh jangan, nggak boleh ada warna kuning mobil. Sekarang mobil warna apa? putih. Alhamdulillah. Bercanda. Bun, kami semua mengucapkan terima kasih. Dan Mama tuh kalau kesini bajunya selalu bagus ya. Iya benar. Bagus banget. Selalu keren, Mama Kadia teh bajunya Ini saya personal wae. fashion stylistnya anaknya Tuh, dong. hebat banget, Neng Afi. Keren banget ya. Make up selalu ngok setiap pagi. Bun, aku mau nanya harus, sama ya. Bunda kemarin kan datang ke acara ulang tahunnya Princess Syahrini ya kan? Ya. Satu kalimat yang menggambarkan pesta ulang tahunnya seperti apa? Bunda rasa bukan Bunda aja, sebelah juga akan datang, cuma terlambat. Terlambat datang. Mana terlambat. Ya menggambarkan ya itulah Syahrini. Intimate, itulah Syahrini. Kalau bukan Lucu. seperti begitu ya bukan Syahrini. Itu sih. Dar, der, dor. Berkonsep ya. Berkonsep. Maksudnya gimana sih tembak ke tembak Dar, der, dor. Kita akan lihat seperti apa tembak-tembak dar, der, dor. Acara begitu meriah Berkonsep, sekali. berkonsep. Syahrini, selamat Ya. ulang tahun ini dia. Happy birthday. Ya, Itu kue ulang tahunnya viral. Kenapa kue ulang tahunnya digantung di atap, kenapa nggak digantung di Monas? itu yang tadinya membuat Bunda penasaran itu naon ayah-ayah. Anak tuh Kan kalau bukan kalau ulang tahun anak tuh kan genjreng gitu kan, genjreng, and then kan kita wah ada naon gitu sesuatu ya, gitu nungguin ini apa nih, tiba-tiba, masya Allah. Bener juga ya, di mana-mana kan kueta kan kali itunya, simpan kucrut. Balik bisa. Jadi ada apa, Ma? Di dalam ada apanya, Ma? Sesuatu kan mana namanya seperti lagunya. Betul. Ada sesuatu? Alhamdulillah tidak ada. Bun, kue. oke. Kue ya. Pas Bunda masuk sih, Mbak, ceritain pas masuk. Nah gini, jadi punten sekali Inces, kan Incesnya telepon, Bubun saya mau telepon langsung bisa nggak? Aduh ayah naonnya, dia masih di Singapura. Masih di Singapura. Udah ngomong si papa di sebelah sambil nyetir ya. Udah pulang dari Kalana Resort. Kalana Siap. Resort, ya cicing. Tetap Kalana Resort. Nah, terus akhirnya Bubun tanggal 3 kosong nggak? Aduh kayak tanggal 3 ya Afi yang megang acara. Oke, kunaon, ayah naon gitu kan, ada apa gitu ya. apa deg-degan. Deg-degan, takut ada apa gitu. Inces pengen ngundang Bubun ya, ulang tahun tapi intimate Bubun. Oh iya, oke. Udah intimate ya di mana? Disebutin lah di Yeah. penthouse saya. Yeah. Oke, kucrut udahlah lupa lah 45. Iya ya, 45. Udah, kita datang tanggal 3. Ya, Dia teleponnya tanggal 17 Mei. 17 Juli. 17 Juli masih di Singapura. Gitu kan. Ya udah kita datang masuk ke apartemen. Udah itu sepinya. Kok sepi ya? Meli Guslo sampai ke situ juga. Iya, betul. Karena ternyata bukan di penthouse yang dia karena kan namanya telepon sama chat beda. Ya kan? Kalau chat kita kan ada bukti di mana gitu. Ternyata di hotel dan penthouse-nya. Nah, yang betul salah kostum Mama. Mama pikir cuma intern doang. Iya, Ya dong, betul. namanya Karena nggak ada intern. tulisan dress code. Nggak ada dress code. Yang penting Bubun entong bodasnya, paham? Nggak boleh Jangan- putih. Boleh putih. Paham atuh, Mama. Jangan Nggak putih. boleh putih. Penonton kan bisa nggak paham. Paham kan penonton? Jangan bodas gitu Nggak kan. boleh putih. Udahlah, ya udah. Aduh, mana lagi nih bajunya? Udahlah, kuning aja lah. Dah kuning resep nak gitu ya. Ya. Itu dia perbentar Inces, mah koneng. Ya siap. Dia tahu kan favoritnya kuning. Ya. Ya udah pas datang. Ya Allah, itu bunga. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Belum ada siapa-siapa. Iya, Sekarang dia betul. datang. Udah, jadi bener-bener salah. Nah, aduh kita nggak ada minumnya, haus kieu. Mau minum. Minum. Suruh ngomong Baru aja. turun dari pesawat soalnya. Tadi malam. Oke, udah, Wi ambil minum Wi, Mama cerita langsung.
Biar durasinya jalan. Durasi jalan. Minum. Enggak apa-apa. Terus, Tak begitu, Mama. enggak Bunda bawa minum kok. Bawa minum Bunda itu. Wi. Yang ini Udah, minumnya Ma, ini berhasiat, aja Pak. sebentar. Enggak apa-apa, ini minuman kami berhasiat Khususnya supaya panjang, nanti Bunda bisa bercerita lebih lancar lagi. Oke, kan jatuh sayang cinta cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Bim salah, Bim jadi apa? Close up dong, close up. Bim salah, Bim jadi apa? Luar biasa loh Mama Hetty ini. Memang kalau di rumah begini Neng Afi, di rumah gini ya? Nggak ada bedanya. Jadi enaknya kita itu seneng ya lihat. Gimana Ma rasanya manis, asin, Bikin moodnya naik ya. Pedas. Udah. Oke, tadi apa? Oke. Tadi itu acara baru dateng, Iya, Ma. masih sepi terus. Ya udah, kaget lah. Masya Allah itu, waduh berkonsep nih kayaknya ini. Nah, pada saat artis sudah pada datang, teman-teman yang lain duduk, aduh ya hiburan nih pasti. Aduh hiburan mana bajunya enggak, baju biasa lah gitu kan. Kalau yang lain kan glamour gitu kan. Udah, pasti suruh Bunda heula duluan. Aduh ini kayak festival kalau sendiri-sendiri, ya dong. Kan artis ada Banyak. 7. Saya bilang jangan kayak festival, nggak apa-apa Mama Ya iyalah. nyanyi gitu. Ya udah, petuah lah. kasihlah petuah teh naon ya karena melihat mereka romantis. Wejangan. Wejangan oma lah. Ya apa yang saya rasakan, Iya. saya sampaikan kepada Inces. Apa ujang? Petuahnya apa? Ke anak ya Mas, soalnya ternyata seumuran sama Nah, Jida ya. Mamahnya. Bunda ini sama Jida, seumur sama Jida. Jida teh mamanya Mamanya Inces. Inces. Umur. Jadi ya Inces serasa kayak anak. Anak. Ya. Jadi ya wejangannya kita sebagai seorang artis kalau di panggung dalam rumah tangga tetap kita bagi sebagai suri rumah tangga. Itu aja. Karena apa yang Bunda rasakan begitulah. Disampaikan gitu. Sampaikan. Tidak yang macam-macam. Sambil goreng pastel Hetty ya Ma. Pasti. Pastel Hetty. Pasti, pastel Hetty gitu. Bun, aja. Iya, sayang. tapi kan Bunda mengenal Inces dari zaman dulu ya. Alhamdulillah. Inces Nabati ya. Orang. Inces hari ini. Kalau Jazz Nabati mah ada. Kan Princess Syahrini tuh kemarin-kemarin ini tinggal di Singapura ya. Iya betul. Ya betul. Perbedaannya ketika pindah ke Indonesia yang Bunda lihat setelah dia menikah, punya anak, tinggal Singapura, ketemu lagi sama Bunda tuh perbedaannya apa sekarang? Apa ya? Ya jadi ibu lah, jadi lebih kepada mungkin fokus kepada anak ya sekarang. Ya. Sepertinya begitu. Ya, makanya Anak yang dan suami ya. ya anak dulu pertama, baru suami. Oke? Setelah punya anak. Kalau sebelum itu ini mama Ya kan sabar. Ya, sabar. Ini anaknya. Sabar, Mama Anaknya, sabar. anak sendiri. Sabar. sabar. Menurut Bunda sih gitu ya kelihatannya. Tapi ya itulah Syahrini, lincah, tetap energi, Positif ya Ma. celotehannya tetap ya. Lucu gitu. Ya, tapi yang penasaran Bunda ini sama Afi, tentu sama teman-teman, ingin melihat babynya bagaimana yang cantik, yang cute. Oh, Masya Allah. Diberi kesempatan kita untuk melihat, Alhamdulillah. Bunda sempat dilihat ya? Iya, gelis pisan. Jika ibu bapak, nah. Iya. Kayak Inces sama. Iya, itu kan itu ibu bapaknya. Cantik banget, cute. Karen Baby nggak Nggak bisa sempet ngeliat. aku lagi tidur waktu datang. Jam tidur, bener. Dilarang, soalnya takut bayinya gumoh ngeliat Karen katanya. Tapi ya maksudnya apa namanya ya maksudnya gini, oke, Bunda mendukung, setuju baby airnya tidak dipublish ya. Kenapa Bunda? Kenapa setuju? Ya namanya juga itu satu haknya Orang tua. Inces. Orang tua. Ya sekarang ini kan lagi zaman-zamannya orang yang mungkin 10 orang, 7 orang yang senang, ada 3 orang yang tidak senang. Menurut Bunda. Dan takutnya disalahgunakan fotonya ya. Iya, betul. Jadi ya susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Itu sekarang zamannya ini orang pada jahat. Udahlah kita mah positif aja lah. Kita juga kasih lihatnya buat Sobat Ambiar kebahagiaan kemarin ya. Ya. Momennya tuh seperti apa, ini salah satunya nih ya. Penampilan Syahrini di ulang tahunnya yang ke-45 bikin salfok super elegan pakai Yes. cincin 42 miliar. Ya, betul. Tapi ini beneran loh. Aku lihat sendiri. Tuh cincinnya. Bener. Ini Barbie Kumalasari jual nggak? Ya, kok Barbie Kumalasari. Barbie jualan, Mbak. Ini cincinnya tuh brand berlian nomor 1 di dunia yang Ini emang mah 42 miliar. Iya. Mahal kali itu. Tuh, gede banget. Oh wow. Warnanya
Koneng. Sama karena kan Sama warna bintang kesukaannya. favoritnya sama. Tapi kita yakin lah Princess Syahrini mah kan dari dulu juga apa yang dia pakai pasti selalu Iya, iya. Bagus, boom, cetak. shake, boom. Gitu Iya. ya. Tapi Bun, kan tamu yang datang pasti banyak. Ya. Ya kan? Kalau buat Bunda sendiri, pasti jadi reunian sama teman-teman. Ya di round table tadi. Round table. Ya, round table tadi ya. Tidak banyak artis. Gak Di banyak, round paling hanya cuma 6 orang. 70 orang. 70 orang, tapi di 70 round table orang. hanya 6 orang. Betul. lah. Ya, 70 Neng, ya? orang. Kamu siapa? Kamu orang catering, kok bisa tahu? Saya diundang kebetulan Bapak. Saya Tadi tidak. udah ngasih tahu sama kita pas briefing, tapi giliran gini baru ngomong. Iya. Iya, maksudnya nggak tahu nama Baby R lengkapnya tuh nggak Oh, tahu. 70 orang. 70 datang. orang. Oh, jadi sangat intimate. Intimate. Ya, oke. Ya, sobat biar kita mau kasih lihat. Tapi kalau ngomongin soal keluarga, kita berharap Princess Syahrini dan juga Reno Barak dan juga pastinya untuk Baby R sehat selalu sama Sakinah Mawadah Warahmah. Amin, amin. Termasuk Bunda sama Neng Afi. Iya. Ya. Ini kalau kita lihat kenapa mereka kompak, karena selain kalau Bunda selalu minta tolong sama Neng Afi untuk pilihin baju dong kalau mau konser, kalau mau segala macam, karena mereka juga sering quality time. Itu yang membuat mereka tuh semakin kompak Nggak satu sama tahu. lain. Kita mau kasih lihat ya quality time-nya Bunda sama Neng Afi. Ini prioritas sebelum Afi nikah ya. Iya. Oke, setelah brojol kalian Mama itu baju tidak mementingkan nomor satu, punten ya Karen, maaf. Jadi lebih kepada anak-anak. Oke, yang penting ya harus kita mikirkan masa depan dong. Jangan wah masih muda, wah. Nah. Pakai cuma sekali 2 kali. Iya. Tapi Ini Bunda, menurut Bunda ya saya. Iya nggak? Iya betul. ya, Bunda Hetty ini paling pinter banget ngejaga baju. Kayak baju ini ternyata sudah 20 tahun Ini yang dulu 20 tahun lah. Baju-baju dulu yang Baju-baju kaca dulu itu baru yang udah 40. zaman malam sepi tanpa bintang. Oi! Oke? Tahu dong, Itu Bon. tahun 80 tilu. Jadi seberat 83 rindu. Ya 42 tahun. 42 tahun. 42 tahun. Kita masih dalam perut. Itu Bunda tempel sendiri, kaca. Keren. Itu nggak ada desainer, masih kucrut aja, masih apa gimana mau pengen sesuatu yang Mecahin apa. kaca jadi. Mecahin kaca, kucrut, potong, panggil ke tukang kaca lah. Tempel sayang. Ditempel satu persatu. masih ada bajunya. Alhamdulillah ada. Neng Afi, tapi aku mau nanya sama kamu ya, maksudnya gini, Afi itu kan udah berkeluarga, Iya. punya kehidupan pribadi, pekerjaan, kesibukan. Gimana Afi menempatkan Mama, Bunda ya? Tapi ya kita paham bahwa orang tua tetaplah prioritas. Cuman Kalau udah punya suami, betul, Afi itu gimana untuk ngatur waktunya atau menempatkan, oke, Gimana sekarang tuh? saatnya ketemu Mama, sekarang saatnya untuk menghabiskan waktu sama Mama. Itu tuh gimana tuh? Kalau dibilang nggak punya waktu nggak mungkin. Tuh, Kita pasti punya waktu. Sesimpel ngangkat telepon. tuh. 5 menit kek atau berapa gitu. Kan kita 24 jam ya dalam Iya. satu hari gitu. Iya. Ya mungkin ke mama, jadi minta tolong sekarang kalau udah nikah capek mah, mungkin baru hubungin pas anak-anak udah tidur, aku udah selesai urusan, malam-malam baru telepon. Mama tuh tidurnya malam, karena minum kopi apa gimana? pagi ya Mam, pagi mungkin. Paginya malamnya tuh pagi jam Ya. jam 1, jam 2. Mau ke jam 12 gitu. Karena kan tidur sebentar, terus jam 3 harus bangun. Harus bangun kalau jam 3, Papa. Ayo bangun. Afi, tapi ada Tapi pernah lama-lama sih- punya perasaan bersalah nggak kayak, aduh Afi ini lagi sibuk banget nih, bener-bener aktivitas. Sangat sibuk. Sebentar padel, sebentar ucrut, sebentar... Curhat. Padel. Bundanya curhat. Benar. Padel. Padel-padelan. Pernah ada perasaan bersalah nggak? Ada Aduh. dong, pastilah, pasti gitu. Jadi komunikasi sama mama itu benar-benar nggak pernah berhenti. Setiap Makasih ya, harinya, Neng. Ma, ya. Makasih ya, Nak ya. Cuman karena suka Anak soleha. pusing baca Cicing. chat mama. Nggak gitu. Ini jujur loh, pusing kadang-kadang. Jadi kita belum selesai nih urusan satu udah B, C, D, E, F. Itulah variasi, itulah ibu-ibu. Tapi bener, aku aja chatting sama Bunda ya. Beneran loh tapi. Bunda ini ngomongin 2 minggu lagi, chattingnya hari ini. Gua Bener. sampai lupa. Tapi beneran loh, Bunda tuh bisa nge-whatsappin apa aja yang diomongin. Loh. Tapi sedetail itu. Astaga. Very Tapi detail. itu yang membuat aku tuh berpikir. Itu ini yang mungkin membuat, Bunda tuh sampai sekarang tuh eksistensinya masih luar eksis, biasa. betul. Karena begitu detail sekali. Aku tuh sampai bahas sama orang-orang yang bergelut di dunia entertainment. Oh ini kali ya yang membuat seorang Hetty Koes Endang tuh bisa terus bertahan. Karena dia sangat detail sekali. Betul. Dan bertahannya tuh di kalangannya tuh kalangan atas, tapi bukan di negara Indonesia saja gitu. Enggak lah. Ada satu hal ya, Apa? aku juga pelajarin banget. Gini, mau orang itu bisnismen, mau itu artis atau apapun di industrinya. Kalau orang udah besar, tinggi gitu ya namanya, dia kan suka delegate ke orang. Mama itu enggak.
she's very involved in everything. Yes. Jadi dia tahu ujung ke ujung apa yang mau dilakukan, apa yang di-plan. Jadi Mama bisa ada menempatkan touch diri sendiri ya. gitu. Makanya jadi legend ya. Enggak lah. Oh, malu-malu legend. Enggak lah. Ya, kita tuh happy Ya juga. cuman ya 54 tahun dalam dunia industri alhamdulillah cukup matang. Berapa mah? Baru Ya tuh, 54. Ma. Boh, Baru 44 tahun juga, tapi ini dia seorang pria yang selalu menemani Bunda kemanapun dia berada, termasuk kalau lagi kerja aja selalu di sebelahnya ya. Iya, amin. Ini kita mau kasih Alhamdulillah. lihat. Takkan terganti atau- lagu yang penuh dengan arti untuk Bunda dan Papa. Doakan Bunda sehat bahagia selalu. Amin. Dan tua bersama ya sampai melihat anak mantu sukses, cucu Cucu. sehat. Amin. Semuanya, amin. Alhamdulillah, amin. Ya, dijalanin aja ya Rian, dijalanin aja Nasar, Ya. Karen, namanya juga air itu kan dalam sungai itu kan ngalir kan. Jadi kita jangan lawan air, ikutin aja lah udah. Insya Tapi Allah. mama ini hebat loh. Berdua tuh kalau syuting gini disupirin. Terus si papanya sebelah, si mamanya sebelah. Sekarang juga ada papa. Ada, Diantar gak mah? ada. Gak mungkin soalnya mama gak diantar sama papa, Sampai bohong syuting itu. sampai tengah malam juga Oh, diantar. ada berdua aja loh. Tapi alhamdulillah tahu nggak dulu waktu di politik mana bisa. Waktu di politik di DPR, nenek ketemu di sini aja. Nenek Bunda juga kan sibuk bahasa etanya. Jadi supir aja bun. Ente barudak kan Anak-anak. kangen Maya. Tapi sekarang mah enggak, diem papa. Iya, paling mama tahu diri karena papa kan kaki golf. Ya. Kaki golf kan, kaki golf. Jadi ya udah, kita akhirnya ngikutin papa. Papa mau kemana? Harus olahraga setiap hari. Kan jadi dulu papa politik ya, Ma? Papa politik, ketua komisi. Bun, kita berharap lebih banyak kebaikan untuk seorang Hetty Koesendang. Amin. Amin, alhamdulillah. Apalagi ini adalah hari yang begitu luar biasa. Weh, enggak Sobat lah. Ambiar, di hari ini, di tanggal 6 Agustus, sosok yang begitu luar biasa. Seorang wanita dengan baju kuning ini merayakan ulang tahun, Oh loh. merayakan berkah Tuhan yang begitu luar biasa. Barakallahu fi umrik mama Kita Hetty ucapkan selamat sayang. ulang tahun Kasih untuk seorang banyak, Hetty aduh. Koesendang. Bunda, happy birthday Bunda. Selamat ulang tahun. Kita doakan. Terima kasih Ambiar, tahu aja. Yang satu Indonesia sedang menyaksikan. Semoga dikabul, semoga Bunda Hajat semakin terkabul. sehat, semakin bahagia, Berkah-berkah. bahagia Amin. dunia akhirat samawa, Amin. sama suami tercinta, sama Amin. anak-anak. Amin. Selalu dilindungi, semua yang diinginkan dapat dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Apa mama doanya? Doa mama sehat, Amin. Sehat. panjang umur, terus berkarya, berkarya. Sampai ibadah tentu karena papa ini sekarang nomor 1 ibadah. Masya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah mempunyai imam. Amin. Imam Amin yang ya Rabb. membawa mama memang itu Cita-citanya. cita-cita mama membawa imam. Bukan yang kaya, bukan yang cakep, bukan Yang soleh tapi ya, yang soleh yang bisa membawa mama Amin. Ke surga. ke surga. Justru itu yang kaya dalam arti kata sebenarnya. Terima kasih. Bun, selamat Ya. ulang tahun ya. Ya. Kasih dong, boleh dong dipotong. Sok bangga mama. Ini Ambiar tahu aja. Ih enak banget nih Ambiar pinter aja. Tapi nanti bilnya nyusul ya. Oke, Ya. saya- Suapan oke. pertama akan diberikan banyak kepada atas. anak yang mana? Tunggunya yang bener mang, tunggu nama. Hah? Tah, tunggu Ianya. nama, tunggu Ya, nama. Tah, bismillahirrahmanirrahim. gitu tama. Tah, gitu. Selamat Oke, ulang bye. tahun. Tumpengnya kuning, nasi kuning, bajunya kuning. Semoga koneng. penuh rezeki, penuh berkah Amin. buat Bunda Hetty dan juga kita semua termasuk Sobat Ambiar yang Amin. menyaksikan. Awas tumpah, Ma. Bunda Hetty, terima kasih banyak ya selalu menjadi inspirasi buat kita. Oh ini lagi kalau Apa? ulang tahun, Ya. pinter aja Ambiar kudu ada mie harus. Mie panjang umur, cerita-ceritana. Betul.
Tahu aja. Panjang Makasih umur, Ambiar, panjang Masya Allah rezeki. seluruh Indonesia doain Bunda ya, Bunda sehat. Amin, Seluruh sayang. kalian. Amin. Kan harus lengkap, Ma. Lengkap. Iya. Coba. Kucrut, naon deui? Ini dia. Ayam, kucrut. Semuanya lengkap sebagai syarat kasih buat Neng Avi. Neng Afi. Suapan pertama buat Neng Api. Iya. Mama suapin. Itu Mama buat Neng. Oh gitu. Iya, mau buat Neng. Happy birthday, Bunda Eti Kusenda. Kita kembali salah kita tetap di Bali Ambiar. Melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi pagi-pagi ambiar geger. Kalian tahu nggak? Tadi kan kita nyobain tumpengnya Mama Heti ya. Enak ya? Rasanya kayak nasi tumpeng. Kayak nasi kuning. Maunya kayak apa? Cie, lipstiknya oren sama siapa sih? Kali Mama terima kasih, enak banget. Dan Mama enak, Mama makasih Cocok. sayang. Katanya itu Neng Afi dari jam 3 pagi. Afi makasih ya. Adonin tumpeng. Dia. Iya. Dia yang ngupas kunyitnya. Semua Dia yang masak. bikin semuanya. Iya. Namanya perayaan harus istimewa, ada nasi kuning. Istimewa. Tapi ngomongin perayaan kemarin ada perayaan pernikahan Al Ghazali sama Alisa Dagise. Iya. Yang menjadi perhatian ketika pernikahan kemarin, ada yang datang, pasangan muda. Kemudian langsung berasumsilah masyarakat Indonesia. Apa tuh? Jangan-jangan mereka punya hubungan spesial. Siapa? Karena kan kalau Siapa? datang Aku ke nggak acara- tahu deh. Karena kalau datang ke acara undangan pernikahan itu kan nggak mungkin kan kalau nggak bawa pasangan. Iya Kak. Makanya kita jarang datang karena nggak ada pasangan. kemarin kamu datang sendiri. Iya kan Kak? Aku tidak pernah sendiri. Aku bersama kodam-kodamku. Asisten maksudnya. Ini mereka berdua kemarin datang ke pernikahan akan menuju pelaminan di pagi-pagi Ambiar. Ini dia Atala Naufal dan juga Aurelia. Hai, apa kabar? Aduh, rasa. Sehat, baik. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Gampang banget ngebalesnya ya, Atala. Aurelia, apa yang kamu suka dari Atala? Aku sih sebenarnya. Apa yang kamu suka dari Atala? Dasar bodoh. Lucu ya. Iya kan? Lucu. Dia juga, iya dia tuh humoris banget Kak. Terus jiwa sosialnya juga tinggi. Humorisnya itu gimana kan kelihatannya orangnya pendiam. Kan kayaknya orangnya nggak pernah bercanda deh. Dia bercanda terus hidupnya Kak. Oh iya? Tapi kadang salah waktu ya bercandanya. Iya jujur. Kalau kamu suka yang humoris, kita mau keluarkan Bang Kiwil mau? Mereka berdua, gimana guys? Cocok guys? Cocok. Akhirnya go public ya hubungan dengan kekasih ya. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. go public. Atala dan juga Aurel, ini dia. Silakan sayang. Silakan. Atala Naufal, sebutkan satu alasan saja. Kenapa di pernikahannya Al Ghazali kamu ajaknya Aurelia bukan Aurel Hermansyah? Ya beda dong. Orang kan sama Atta. Yang ya, benar tuh bawa Kak Dewi kemarin karena bajunya sama tutunnya warnanya. Kamu kenapa nggak pernah datang ke kawinan orang lain sih? Waduh. Oh. Ya nggak ada pasangan gimana? Ya nanti sama. Tuh, kalian berdua tuh udah dinotis pemirsa loh. Gini, Atala, kalau kamu kan sebagai public figure ya, kalau datang ke sebuah acara, kemudian datang dengan seorang wanita, ini tuh mereka akan berasumsi, oh berarti udah resmi nih. Pasangannya gitu. Karena dibutuhkan satu keberanian, karena pada akhirnya asumsi ini akan menjadi sangat legit, valid kalau orang berpikiran, oh mereka udah pacaran nih berarti. Alasannya itu kenapa? Memang sudah benarkah kalian mau bilang bahwa iya memang kami sudah punya hubungan spesial? Nggak ada pilihan lain sih lebih tepatnya. Ah? Nggak, maksudnya Tapi emang humoris banget tau. enggak. Jadi ya emang kan saat aku ajak ke nikahannya Al sama Lisa tuh emang udah pacaran. Udah berapa lama itu pacarannya? Udah 2 bulan ya itu ya? Hah? 1,5 bulan lah. Oh 1,5 bulan. 1,5 bulan.
Terus tapi ya di situ aku belum kayak banyak posting sama dia gitu. Kayaknya kakak juga udah tahu ya. Iya, aku ajak udah. ke acara waktu Siapa itu. namanya? Atala. Atala. Oh, Atala. Allah, bagus ya. Oke. Gitu sih. Jadi momen itu tuh ya bukan pengen publish ya, memang pengen sharing happy moment aja sama pasangan gitu. Iya, kan. dan sewajarnya nggak sih kalau kita ada pacaran ya ajak pacarnya ke acara. Wajar dong, wajib dong biar orang-orang tahu. Emang awalnya Aurel meng-request kalau bisa jangan terlalu publik karena kan dia ya belum siap dengan komentar netizen gitu. Sekarang udah siap berarti Tuh ya? Kak, dengerin Kak, jangan terlalu publish. Kakak sama Rian dipublish-publish sih. Tapi Aja aku pacaran sama Mas Rian. Kata orang, pemirsa, Kan kata orang, bukan kata aku. kemarin kan mereka menghadiri Al sama Alisa, dan mereka AA juga loh, Aurel, Al, Atal. Oh Oh iya. iya, A kuadrat gitu ya. Aurel, emang kenapa kamu bilang, tadi Atala bilang kamu nggak mau terlalu terbuka pada awal, itu kenapa? Ada haredangnya. Karena kan aku emang bukan di entertain awalnya, terus kayak aku tuh takut sama omongan netizen karena aku tuh orangnya gampang kepikiran sama omongan orang gitu. Gampang overthinking. Iya. Jadi kayak pengen nggak dipublish aja sebenarnya. Terus akhirnya, jadi waktu itu cerita lagi pergi sama Mama Fena. Maaf, sebentar tetangga, ini ada tamu tetangga, maaf. Tetangga. Oh, ada tamu. Iya. Iya, ya, silakan. Nggak kenapa Bu tadi kepanasan ya Bu? Iya. Ada kipas nggak? Gara-gara datang pengantin Belum. Bunda main spill-spill Baru pacaran, baru jadi. Bunda tuh, karena gini Mama Hetty tuh anaknya semua udah nikah. Iya. Jadi pengen pesta lagi. Amin. Oh, takut kepikiran karena komentar orang. Nah sekarang setelah kalian datang ngelihat komentar, respon orang tuh gimana menurut kamu? Ya yang positif juga banyak. Banyak kan? Banyak juga ya. Terus kalau yang negatif kayak ya udah aku kayak bodo amat aja sekarang gitu. Bagus. Kita mau kasih lihat juga katanya, coba tatapan matanya Atala tadi coba. Gimana tatap? Wih, tatapannya begitu bermakna. Karena katanya Atala ini begitu bucin sama Aura. Ih. Wah, Apa salah malu? Gak apa-apa lah. gue dipaksa sama dia soalnya. Gak apa-apa kan Tapi menyenangkan, Atala tuh ternyata jago pargoy juga. menyenangkan pacar kan. Laki-laki tuh kalau udah nyaman sama seseorang yang dia cintai, dia tuh Iya, orangnya dia apa adanya. Betul Kak, kayak Rian nyaman banget sama kakak tuh. Atala, tapi maksudnya gini, guys ingat gak Atala tuh waktu awal-awal datang ke sini kan masih jaim, masih Iya. kan. Terus sekarang tuh semakin terbuka dan sekarang ketika sama Aurel tuh jauh lebih terbuka lagi. Apa yang membuat kamu tuh nyaman sama Aurel sampai akhirnya kalau bikin konten kayak gitu tuh gak malu-malu? Soalnya dia mirip kayak mama aku sih, aku rasa. Apanya mirip mama? apanya yang mirip sayang? Apanya? Rambutnya panjang dua-duanya. Oke. Nah, sifatnya sih, sifatnya. Sifatnya gimana? Apa? Ya, keibuan aja sih. Oh keibuan. Aku juga keibuan kadang-kadang. Abi lebih kebapaan bro. Maksudnya dicintai ibu-ibu. Dicintai ibu-ibu. Iya. Jadi apa? Keibuan. Terus apa Keibuan. lagi yang kamu Terus suka dia dari? bisa deket sama keluarga aku tuh, ya itu salah satu kriteria paling penting lah buat pasangan. Bisa Oke. deket sama keluarga. Atala dan Aurel. Kita mau kasih lihat yang satu ini dulu ya. Serius jalani hubungan dengan sang kekasih Atala Nova kenakan Aurel ke Vena Melinda. Oh berarti udah dikenalkan ke mama ya sayangnya? Wah, sering ketemu kamu ya? Udah sering banget ketemu. Sering. Pandangan mama. Pertama awal aku berjuang. Pandangan mama tentang Aurel. Apa Atala? Pandangannya Aurel tuh katanya orangnya tuh apa adanya sih. Apa adanya, terus dia tuh ya kelihatan care lah sama semuanya. Nggak cuma sama aku aja tapi sama Fania juga, keluarga. Nggak ada komentar. Tapi kalau kamu udah kenalin Atala ke keluarga kamu belum? Udah cuman kalau untuk ketemu langsung belum. Nah, keluarganya tuh jauh Karena banget. keluarga aku jauh. Di Kutub Utara ya? Enggak dong. Di mana? Mama aku lagi di Kalimantan. Oh di Kalimantan. Berarti udah pernah Video video call. call kali ya? Baru telepon aja sih. Udah ngobrol. Nggak ada kepikiran buat nyamperin mamanya untuk ngobrol? Aku ngajak terus, kayak ayolah kapan kita ketemu mama kamu. Tapi dia bilang tunggu mereka ke Jakarta. Aurel, tadi Mama Hetty tanya kamu tuh ada Chinese-nya atau orang Dayak atau Ada Chinese-nya. Chinese-nya? Apa aku Chinese? Kalimantan? Enggak. Bukan? Bukan. Dayak ya kamu ya? Bukan. Oh. Enggak, bukan mana. Jadi ada Chinese-nya. Ada Chinese. Oh, ada Chinese-nya. Ada Chinese-nya, Bu. Apa tung atau apa? Famnya? Tongfang ya?
Bukan. Itu klinik dong. Klinik kali ya. Oh gitu maksudnya suka humornya tuh gitu ngelawak. Iya, emang ngelawak Ya elah ngelawak. Nyeletuk gitu kan. Nyeletuk, Bahasa iya. Sunda nyeletuk. Guys, ada kabar katanya begini, Atala tuh sebenarnya pengen cepat nikah, tapi ada alasan dia harus ngerem sedikit aja ini alasannya nih. Baru saja publish hubungannya dengan sang kekasih. Tanggapan Atala dikabarkan akan melamar Aurel. Gak mau melangkahi Mas Vera. Oh, nggak mau lagi Atala. Penjelasannya apa? Statement itu sebenarnya bukannya nggak mau melangkahi. Ya. Kalau bisa barengan nikahnya biar irit di venue juga. Jangan dong. Katanya tuh Pamali. Pamali itu apa bahasa Oh iya nggak Indonesia? boleh kita nikah bareng-bareng. Mali itu ya Bu Mali. Emang nggak boleh ya Bunda? Nggak boleh. Pamali, Pamali. Nanti tarik-tarikan. Iya, katanya tuh kalau bisa dihindari, katanya begitu. Oh, iya. Ada orang yang percaya katanya tidak bagus kalau adik kakak atau saudara itu nikah bareng Berbarengan, pelaminan. Iya. Katanya begitu soalnya nanti Bukan kata amplopnya orang, dapatnya dikit. memang tidak boleh. Oh, memang nggak boleh, Bunda? Memang nggak boleh, iya. Nggak boleh. Diam dengerin. Oh. Galak banget sayang. Ah, dipeluk. Pengen dong dipeluk. Kang Kendang. Lu pengen peluk? Kang Kendang, peluk, ayo. Itu sebelah kamu pengen dipeluk. Aurel, apa hal terbucin yang pernah dilakukan? Nah kalau dia mah bucinnya begitu, dia mah manisnya begitu. Apa sih? Physical attack ya? Apa hal terbucin yang pernah dilakukan Atala ke kamu? Apa ya? Belum ada ya? Ya menurut kamu, aduh ini manis banget nih cowok. Jangan Rian, aku jatuh, Rian. nganterin ini makanan dari Jakarta ke Bogor gimana? Itu kan aku, bukan kamu. Gimana? Gimana? Enggak, kalau itu aku bukan dia. Kamu ngapain? Oh, kamu Jadi nganterin waktu makanan. iya dia cerita lagi syuting di Bogor kan. kamu anterin, sayang. Kita tiap malam tuh teleponan. Dia tuh tiap telepon ngeluh, aku makannya nggak enak banget di sini karena dia waktu itu syutingnya lumayan di tengah hutan, pokoknya dekat hutan gitu yang dimana Terus? mau pesan makan online pun susah. Terus kayak dia tuh suka banget minum jus, minum americano. Terus mungkin kalau misalkan aku bawain cemilan, bawain jus kayak bisa bikin moodnya naik kali ya. Terus kamu bawain tumpeng Bu Sastro tadi kan? Kenapa jadi tumpeng lagi? Gak nyambung. Iya, kamu datang ke sana. Iya. Kamu datang ke lokasi syutingnya. Iya. Itu surprise atau kamu kasih tahu dulu? Aku kasih temennya, lewat temennya. Oh lewat temennya. Surprise sih jatuhnya. Ngelihat pacar kamu kayak gitu tuh gimana mempersiapkan itu semua, dia tahu apa yang kamu mau, dia kasih itu semua kirim ke sana. Iya. Makanya besoknya langsung jadian ya kita ya? Enggak. Enggak. Tapi maksudnya di situ aku ngeliat dia emang beneran pure sayang sama aku. Gitu. Emang dengan jadi perempuan itu dilihat dari itunya gitu ya? Nggak juga sih, tapi Kelihatannya dari mana bisa tahu sayang banget? ya soalnya kan biasanya kan kalau apa ya? Ya aku nggak bilang semuanya ya. Kalau Iya. misalkan ada cewek deket sama aku yang di luar entertainment mungkin mau naikin namanya dia doang ya kan. Oh, Ada berarti kalau Kak kepentingan Dewi lah. bawain makanan buat kamu berarti sayang dong Kak Dewi? Ya dia nggak update apa-apa soalnya. Beneran nggak update di sosmed atau apa. Oh kamu nggak posting? Enggak sama Enggak, sekali. beneran pure. Sama sekali. Sama Atala kamu nggak posting? Enggak, sama Kenapa? Karena emang awalnya nggak pengen dipublish aja. Oh gitu. Nanti aja ya, pas udah waktunya gitu ya maksudnya gitu. Apa enggak juga nanti juga? Gimana sih maksudnya? Pengen santai aja, pelan. Iya. Oke. Oke, Atala dan juga Aurel, kali ini kita pengen tahu apakah kalian match atau enggak, karena kita bisa lihat nih dari pilihannya masing-masing. Kita akan lihat dari cara mereka memilih satu sama lain dalam... Woi. Ya sabar, namanya juga kita orang bangunan. 10 gelombang kanan, gelombang kiri. Kajil kali ya. Adik-adik kajil, darling. Oke, kita akan mengajak mereka berdua dalam permainan games pilihan hati. Let's go, kita berpindah tempat. Ayo. Ini apa? Kurang apa? Kurang Buat apa? Mama sama Neng Afi sabar dulu Sebentar ya, Ma. Oh iya, sok mangga. Aman, Ya. aman. Let's go. Silakan sayang. Kamu di samping kanan, kamu di samping kiri. Kita pisahkan dengan sebuah tirai, ya. Oh, sip. Oke. Aurel, mau tirai nomor berapa? Nomor 1, nomor 2? Wangi Siap ya, banget. kalian harus memperagakan gerakan yang nanti akan kita sebutkan. Kalau kalian match berarti kalian itu Kalian kan cocok. chemistry-nya kuat sekali. Iya. Silakan. Peragakan gerakannya. Sama atau tidak pemirsa bisa lihat di televisi mereka. Oh ini pilih barang dari pilih barang dulu atau Pilih barang gerakan dulu ya, gerakan dulu. Oke, gerakan Karen Delano dulu, silakan Karen Karen Delano. Ini gue ngomong. Hah?
Kenapa gitu? Silakan Kang Delano, gerakan apa yang harus mereka praktekkan? Ya kan Oke, baik gerakan. Baik Aurel dan juga Atala. Gerakan. Love. Oh. Ayo lo, kayak gimana lo? Ayo, 1, 2, 3. Oh. Sama nggak? Sayang sekali. Sama Oke. nggak? Enggak dong. Oke, berikutnya Wi. Selfie. Apa? Selfie. Selfie. 1, 2, 3. Selfie ama. Yeay. Sama. Oke, berikutnya. Tidur. 1, 2, 3. Yeay. Nelpon. Sama. Yeay. Ekspresi imut. Imut. Cute. Enggak sama. Beda dikit ya. Tapi hampir sama lah. Ketakutan. Ekspresi Ketakutan. Dandan deh aja. Wi. Enggak sama. Ekspresi gatal. Gatal gimana gatal? Ah, yang benar yang mana nih? Apa lagi? Jatuh. Jatuh. 1, 2, 3. Berbeda pemirsa. Beda. Kesetrum. Gerakan kesetrum. Oh ya sama lah, sama. Sama. Oke, berikutnya Wi. Oke, pilih barang ya. Motor. Siap. Pilih barang. Barang siapa nih? Ini mau dikasih ke siapa? Masing-masing punya kotak. Satu-satu. Ini buat kamu. Silakan ini buat kamu ya. Nanti kamu pilih ya. Taruh di bawah siap ya nanti Taruh di diangkat. bawah aja ya. Barang-barangnya ada di bawah nanti Bawah Dewi akan ya. sebutkan. Semua barang itu yang akan disebutkan oleh Dewi ada di dalam kotak tersebut, tinggal kalian angkat. Silakan Dewi Mulia Agung. Motor, mobil. Motor atau mobil? Ya. Motor atau mobil? Silakan mobil. Atala, silakan pilih. Motor atau mobil? Cari. Pilih. Yang berhubungan dengan motor dan mobil. Motor, mobil. Ada Ayo, motor di bawah. Motor atau mobil? Motor atau mobil? Ya. Motor atau mobil. Sama. Yeay, oke berikutnya. HP atau uang? HP HP atau uang? 1, 2, 3. HP sama. Unyu. Kaos atau kemeja batik? Kaos atau kemeja batik? Kaos atau kemeja. Kaos apa kemeja? 1, 2, 3. Enggak sama. Nggak sama. Enggak unyu. Next, sepatu cat atau pantofel? Sepatu cats atau pantofel. Sepatu cats. Masa cewek pakai? 1, 2, yes sama. Oke. Unyu. Sayuran atau buah-buahan? Sayuran Atau atau buah-buahan? Oh nggak ada ya di sini? Gimana? Nggak ada barangnya sana untuk buah-buahan. Ngarang ya, Gimana Wi? sih lu ngarang? Tapi ya, boleh kita buka ciluk. Buat kalian berdua, ini pasangan yang baru aja resmi berpacaran. Coba boleh ke samping? Nah, nggak usah ikut. Ini di belakangnya dong, di belakang. Sini, nah ini jadi background foto. Ya. Oke, Iya. siap berfoto berdua bersama-sama. Di pelaminan. Boleh minta close up? Close up boleh? Pemirsa, ingat baik-baik. Ini dia momen kebersamaan mereka berdua. Siapa tahu pada akhirnya foto berdua ini akan jadi foto pre-wedding. Kita boleh salah gitu kami balik-balik. Wedding. Jika dia memang bisa untuk kesini, dekatan dekatlah. Dan jika dia memang bukan untuk kecil, reda dan redalah. Jika dia memang bisa untuk kesini,
waktu komersial break aku berbicara dengan Mama Hetty. Apa? Jadi nextnya Mama Hetty akan konser di beberapa negara Asia Tenggara. Singapura tanggal 23. 23. Di Singapura. 23 Sukses, August. Bun. Lancar. Amin, amin. Keren nih. Itu pasti Mau ikut? itu pasti stadiumnya bejejel pasti itu. Bukan stadium AA. Mana Mams? Di teater Mediacorp. Teater Mediacorp. Iya tapi kan kayak stadium di sana mah. Ayah. Luar biasa penyanyi senior semangatnya luar biasa yang Luar satu ini biasa, juga. Mama. Artis senior juga yang baru aja ulang tahun sama kayak mama. Wih, dibagi Iya biar loh, Vena banyak yang ulang Melinda. Apa kabar Mbak Vena? Assalamualaikum, selamat pagi, welcome back. Mbak Vena. Selamat ulang tahun. Panjang umur, semakin sehat, semakin bahagia, selalu diberi Hadiahnya Allah SWT. banyak ya. Guys, tumpengnya Bunda Hetty keluarin lagi. Berarti samaan. Mbak Vena sama Bunda Hetty samaan. Aku 29. Oh. Ini hari. Hari ini. Hari ini banget ya. Kita Leo. Perempuan Leo. Kita ikut senang, ikut bahagia. Leo tuh adalah Leo. Bener Shakira ini ya. Oh iya, oke. Semakin tenang, semakin damai, semakin bijaksana kami ucapkan terima kasih. Termasuk semakin bijaksana menyikapi hubungan anak-anak yang entah mau dibawa kemana antara Farel dan juga Fuji. Kita tahu ya kemarin ini banyak banget yang mengharapkan mereka jadian termasuk sang mama tercinta. Jadi mau dibawa. Waduh, gimana tuh sama Vena? Gimana ya? Ini mestinya Mas Dewan. Kalau ini kan daycare ya. Mas Dewan. Penitipan anak dong. Jadi kalau jodoh itu aku serahkan kepada Farel ya Mas Farel. Tapi yang jelas aku seneng banget waktu ulang tahun kado spesial tuh ada kedatangan Fuji, Uti. Kemarin datang ya. Jadi kan aku kan nggak nyangka tiba-tiba last minute ada Uti datang dan dikasih kado lagi. Aku juga seneng banget. Alhamdulillah ya. Tapi ngomongin hubungan mereka berdua ini beberapa kali Mbak Vena datang ke sini begitu semangat sekali, penuh dengan harapan, semoga mereka berjodoh. Kemudian sekarang ini ngeliat hubungan mereka seperti apa sih? Kalau melihat kedatangan Uti di ulang tahunku ya aku seneng. Artinya kan kalau yang tahu exactly pasti Mas Farel ya sama Uti. Tapi kalau aku sebagai ibu pasti aku seneng yang terbaik lah buat mereka. Cuma kan aku nggak bisa ngatur, kamu hari ini ketemu ya sama Uti kan nggak bisa gitu. Jadi kadang-kadang netizen tuh kalau nggak ketemu disangka gimana. Aku juga jadi bingung jawabnya. Karena kan bukan aku yang ngelakoni. Bener. Tapi kalau mereka ketemu ya aku aminin, aku bersyukur. Artinya mereka masih meluangkan waktu. Karena kan nggak bisa diatur juga ya. Kamu gini nanti kamu gitu kan. Kan dua-duanya sibuk banget. Bener. Terus waktu gala ulang tahun juga aku sempetin dateng. Mas Farel juga dateng. Ya pokoknya kita silaturahmi lah. Iya namanya orang tua mana bisa ngatur apalagi anak zaman sekarang. Nah, tapi Mbak Vena pengennya gimana? Ya kalau aku jujur ya, pengennya namanya juga ibu ya. Yang terbaik buat Mas Farel itu karena dia sekarang udah usia 29 tahun. Insya Allah dapat jodoh dunia akhirat. Amin. Nah, dunia akhirat itu harus Mas Farel juga yang minta sama Allah langsung gitu. Siapa orangnya aku nggak tahu. Kita mau kasih orang satu ini, Vena Melinda. Jaga privasi anak, Vena Melinda ogah campuri kedekatan Farel Bramasta dan Fuji. Jadi gimana tuh? Ogah campur. Ini artikelnya tuh baru keluar sekarang, bukan beberapa bulan yang lalu. Berbeda loh. Masa? Sama aja ya nggak? Bener. Berbeda loh. Nggak, jadi gini, kalau sekarang ini kan Mas Farel udah kasih aku statement. Mama, aku mau privacy. Oh, dia kasih statement? Iya, jadi udahlah Mama tuh tenang-tenang aja, nggak usah heboh. Jadi Kenapa? ya udah. Suka keceplosan kadang. Sama sama kamu deh kayaknya. Jadi Farel ngasih statement seperti itu, Mama aku mau privacy. Karena ngerasa mamahnya apa ya, mungkin terlalu ngebocorin atau spill gitu. Enggak, aku juga bukan tipe orang gitu. Cuma kan dari awal kan Mas Farel kenalin di acara buka puasa, kemudian acara apa lagi tuh. Ya aku kan orangnya welcome, kayak sama Aurel juga aku selalu welcome. Tapi nanti arahnya kayak Atala kan nggak pernah ngomong Mama privacy ya, kan enggak. Jadi ya udah akhirnya. Mama nggak pernah dengerin aku juga. Oh wow. Enggak, orang kamu Mama nggak pernah dengerin. Salah satu contohnya apa yang Mama nggak pernah dengerin? Ya apa ya? Enggak ada.
Ada lah, maksudnya kayak salah satu contohnya kayak aku misalkan nggak setuju sama pasangan mama yang ini. Ih, itu lagi. Itu diulang beda aja. dong. Kalau itu Lewat. mah. Ke sana lagi. Kita move on deh. Mama juga move on ya nggak sih? Mama, aku pengen privacy kalau ada seorang anak tuh minta hal itu kepada ibunya, apalagi dua-duanya tuh public figure, Iya. itu gimana? Sementara kan Mbak Vena juga ada pressure dari teman-teman media pun juga Iya. dari kita sebagai tuan rumah di sini sebagai host pengen tahu tuh ngeremnya tuh gimana, pressure-nya tuh. Ya gitu, kayak kemarin kan aku lagi ini, ayo Uti kasih selamat tante sama Mas Feral gitu. Terus di ujungnya, Mama tolong ya keluarga tuh privacy ya. Waduh, ya oke gitu. Jadi memang anak sekarang tuh harus didengarkan. Meskipun aku maknya nggak bisa seenak-enak juga. Jadi ya udah ngerti. Kebetulan kalau ini kan beda. Oke, jadi berarti Nah, ini bedanya gimana kalau ini? Kalau ini mah dia ini banget ekspresif sekarang. Iya, nggak kayak dulu ya kan. Kalau dulu kenapa? Dulu dia ini banget, tertutup, diam. Sekarang wah idenya cemerlang sampai aku di prank 3 kali berturut-turut. Wah, itu bener-bener deh. Aduh, top Mama banget. pernah ngeprank aku juga. Kapan? Waktu mama nikah yang terakhir. ya. Lu bosen ah. Oh my God. Dia mah Bukan jahat tuh prank. bahasnya begitu ya nggak di prank. Iya. Iya kan? Orang udah lupa dia jadi inget lagi kan. Bener. Tapi nggak apa kita anggap semua pelajaran. Ingat gimana? Maksudnya ingat nggak boleh lagi seperti itu. Itu, iya betul. Mawas diri, Bunda. Berarti kalau gitu ada beberapa video atau foto yang sebetulnya disimpan di handphonenya Vena Melinda dan akhirnya udah deh nggak jadi di post karena ya udah deh privacy oke fine Iya. gitu nggak di post gitu akhirnya. Di post juga. Oh tetap di post. Tetap Oke. aja di post supaya orang tahu bahwa Feral minta privacy. Tapi privacy kan macem-macem ya. Gak hanya hubungan pribadi dia, tapi privacy mungkin kegiatan dia juga aku nggak boleh. Ya gitulah Mas Feral punya gaya politik sendiri yang Iya, aku harus paham. ngikutin lah gitu ya. Apalagi sebagai orang anggota Iya. dewan. Iya. Kita mau kasih lihat tadi sempat dibahas di awal ulang tahun dari seorang Vena Melinda yang ke-37 ya. 35. Oh 35 ya. Kita mau kasih lihat seperti apa. Tapi di prank kata sama anak-anak. Itu apa? Apa sih? Mama. Mbak Vena itu apa? Aduh. Aku tuh dikasih kunci mobil. Udah seneng dong, ya ampun kunci mobil. Aku langsung, kita turun-turun satu keluarga bayangin ya. Mama, papaku, tante-tanteku ada satu RT turun ya. Di bawah itu ada mobil dipitain. Seneng dong aku udah mau pingsan, makanya aku udah mau pingsan gitu kan. Nah di dalam mobil ada kado. Nah disuruh bukalah kado. Nah habis itu ada kartu. Suruh baca, sementara kunci mobilnya udah aku masukin tas, karena takut hilang kan. GR dong. Pas baca mama kadonya tuh itu yang sendal itu kan. Tapi mobil ini simulasi gitu. Aku langsung bengong loh. Ya itu mobil temenku, ada temennya lagi situ. Ya ampun Atta. Kunci mobilnya aku tak ambil lagi deh kasih. Dosa. Itu kualat lu Atala. Kualat lo PHP mama. Kualat. Oh ya Allah, Atala kejam. Jadi itu kan di Kemang ya, mana bikin jadi macet kan. Malu kan aku. Terus kayak gitu ada Feral. Jadi untung karena ada Feral aku percaya kan. Iya. Karena aku pikir waduh tambah mau pingsan. Anakku dua-duanya berbakti, patungan. Ternyata makanya Feral aku bilang, Kak makasih ya. Dia bingung. Apa mah mobil? Hah? Dia bingung karena itu bukan pranknya dia, pranknya ini. Enggak kompakan sama kakaknya. Tapi aku percaya gara-gara ada Feral. Oh Iya. ini patungan. Coba kalau sendirian aja, aku mungkin ini prank lagi kan udah kenyang. Oh maksudnya dia memang enggak. Neng, mama minta mobilnya. Ini di prank. Sebenarnya Atala gimana sih maksudnya? aku ada penjelasan. Gimana penjelasannya? Ingat nggak waktu itu aku pernah ngasih mama sampah sebagai metafora untuk buang masa lalu. Aku pernah ngasih mama sampah kan waktu itu. Iya. Tong sampah yang gede banget itu. Iya. Dan ini tuh sebenarnya ada analoginya juga dari Analoginya ini apa? semua. Apa? Kado paling mahal tuh sebenarnya kita bisa berkumpul dengan keluarga. Oh. Iya, ada Mas Ferry. Jadi barang itu nggak dibawa mati. Wah ini meredakan Bisa mamanya Atala ya, deh. meredakan Habis mamanya. ngeprank. Atala, apa kamu tadi bilang kamu pernah ngasih kadonya sampah? Benar. Tong Itu tuh- sampah. Itu majas ya? Nggak, jadi dulu tuh aku belum apa ya. Belum punya uang Iya, sendiri, dia mampunya beli tong sampah. Aku tanya, kenapa tong sampah? Mending apa kayak gitu pajangan. Yang mahal kan tuh sampai Waktu itu kan aku baru divorce sama papanya. Ini
buat buang masa lalu mama. Karena gede. Analoginya gitu. Jadi mungkin masa lalunya tuh dibuang di situ. Tapi bukan papa aku loh maksudnya. Kalau Buang kenangan buruk. buang kenangannya. Maksudnya gede itu bukan naruh Pada waktu ulang Jangan salah paham juga. Masa naruh papanya di situ ya enggak lah. Pada waktu Papanya ulang masih tahun, hidup. Bukan buang mama. katanya Kak Vena nggak diucapin seharian itu benar nggak? Nggak Iya ada yang benar. ngucapin Sama siapa? Jadi aku sama semua. Jadi aku sengaja 53 tahun nggak mau pesen tempat. Jadi ini tapi baiknya Iya. meskipun dia ngerjain aku, dia kehilangan job gara-gara tanggal 29 Juli dia bikin acara itu. Gak apa-apa nanti diganti berkah. Vera kenapa nggak mau Atala kenapa nggak mau nanti ulang tahun mama yang kemarin ini kenapa nggak mau manggil dangdut manggil kita gitu? Ya nggak sanggup bayar. Gak usah bayar kita mah justru memeriahkan. Ya kayak ya kan? Bener, mereka nanti datang, kami akan menghibur Vena Melinda. Tapi prank, pulang aja mereka. Numpang Ya, makan bener. lah ya minimal. Bener. Terus akhirnya dirayakan di situ gimana? Iya, akhirnya di salah satu kafe, tapi dia semua yang nyiapin, dia yang bayar, dia yang menghubungi Iya. keluarga. Jadi Itu aku manis terharu, loh untuk manis mengatur banget. itu semua. Kenapa Atala? Kenapa Atala? Apa? Kenapa? Enggak, aku terkesima ya sama senyuman dia. Kenapa? Senyumannya siapa? Aurel. Oh kira senyuman Kak Dewi. Oke, Aurel, aku mau nanya sama kamu ya. Melihat pacar kamu, manis dong itu, Iya. melakukan satu kejutan Buat untuk mama. mamanya. Orang yang dia cintai, kamu ngeliatnya gimana? Ya bagus, aku seneng gitu. Maksudnya dia tuh udah bener nyiapin dari seminggu yang lalu dari tempat. Dia tuh udah nanya-nanya tempatnya. Kamu mendukung prank ini gitu ya? mendukung acaranya iya. So kamu ngeliatnya Dia tuh tuh, gimana? dia tuh ngasih opsi prank lain juga. Tapi kayak menurut aku jangan itu tuh keparahan prank. Oh, ada yang lebih parah? Ada, terus my kayak God. jangan itu ntar jantungan Datengin takutnya mama. seseorang lah ya sebelum. Oh, mendingan datengin seseorang daripada itu malu banget sebenarnya. Sekarang tiap ketemu teman, Fen, mobil lo mana yang baru ini? Ya Kan ada ampun. penjelasannya udah. Aku kan capek jelasinnya. Enggak, maksudnya di video. Jadi itu Prank ya? Alhamdulillah, amin. Amin, Bener semoga ya. Allah insya Allah. Oke, Mbak Vena Melinda, kali ini kita akan mengajak seorang Vena Melinda untuk bermain dalam permainan Games Ambiar dalam Dilema. Mbak Vena, kita akan memberikan dua opsi. Silakan dijawab dengan cepat. Mana yang dipilih Vena Melinda sesuai dengan isi hati. Iya, iya. Oke, itu dua opsi berarti ya, Ma? Ikut hadir ke acara keluarga Fuji dan dianggap terlalu cepat akrab atau nggak ikut dan dikira nggak beneran mendukung? Yang pertama dong. Ikut hadir ke acara Fuji dan Iya. dianggap terlalu cepat akrab. Tapi itu bagus loh. Yang penting kan kehadiran. Iya. Betul. Kan kalau jodoh di tangan Allah, tapi Betul. silaturahmi itu penting gitu. Dianggap terlalu cepat akrab itu anggapan orang lain. Yang penting kita Iya. hadir ya. Kalau aku sih akrab sama semua orang yang baik, kenapa kita nggak akrab? Betul. Oke. Oke, dukung hubungan viral dan Fuji dengan sepenuh hati meski banyak sorotan media, atau jadi netral supaya nggak bawa nama keluarga besar terus di infotainment? Nomor satu kayaknya. Oke, dukung dengan sepenuh hati meski banyak sorotan media. Iya. Sepenuh hati ya. Iya, Sorotan media udah biasa ya. Kalau jadi ibu, bener nggak Bunda? Kalau kita sayang sama anak kita harus support sama pilihan anak kita, siapapun itu. Betul. Ya. Jadi kalau aku pengen jadi mertua yang baik. Karena aku pengen nanti anakku tuh bahagianya benar-benar bahagia. Karena ibunya support. Doa seorang ibu insya Allah Allah dengar. Jadi aku Amin, harus amin. jadi orang merangkul. Ya, sama Aurel kan juga kita bestie ya. Oh, oke. Gak ada salahnya juga sorotan media kan ya. Iya, Dan sudah apalagi. terbiasa ya. Iya, apalagi udah selebritas juga kan ya, Kak ya. Jadi ibu mertua yang aktif support anak dan calon menantu, atau pilih diam di belakang layar biar nggak disebut terlalu dominan? Nomor satu dong. Ya. Jadi ibu mertua yang aktif support anak dan calon menantu. Iya, Kalau support kamu itu tuh- bukan intervensi ya. Iya. Support itu artinya apa yang menurut mereka baik kita support. Oke. Tapi kalau mereka di luar jalur ya kita wajib untuk. Oke, tanggapan kamu kalau kamu punya mertua yang seperti itu gimana Aurel? Ya bagus lah punya mertua yang support menantunya. Mendukung. Iya. Oke. Gak cuek ya? Iya, maksudnya bagus. Apa sih? Oke, next berikutnya. Fokus bangun hubungan harmonis keluarga, atau kembali aktif ke dunia politik walau waktu untuk keluarga berkurang? Nomor satu. Fokus bangun hubungan harmonis keluarga. Ya, apalagi untuk Fania ya, nih Fania lagi sekolah. Aku tuh pokoknya dedikasinya sekarang pengen selalu, ya Allah umur panjang, Amin ya Rabb. ada rezekinya, karena aku pingin banget Fania tuh nanti lebih daripada aku. Oke Kak, pertanyaan terakhir. Pilih tinggal diam sama Fuji dihujat demi jaga citra, atau speak up bela calon menantu meski ikut diserang netizen? Waduh.
apa ya? Kayaknya nomor 2 deh kayaknya. Speak up, bela calon menantu meski ikut diserang netizen. Ya, itu resiko ya. Iya betul. Maksudnya ini Resiko. mau Fuji atau siapapun itu orangnya ya. Iyalah. Tetap karena menantu adalah keluarga. Betul. Karena tentu saja keluarga adalah rumah. Kita Iya. kembali saat lagi. Tetap di Pagi. Ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup. Pagi-pagi ambiar geger. Biar kuasa hukum dari Dr. Reza Gladys, Abang Julianus Paulus Sembiring. Selamat pagi Bang Biring. Pagi. Kita panggilnya Bang Biring ya. Kami berempat mengucapkan terima Terima kasih. kasih. Terima kasih menyempatkan sudah. Maaf untuk marga Sembiring karena Bang Biring sendiri yang pengennya dipanggil Bang Biring ya. Ya benar. Baik Bang Biring, ini kasus begitu luar biasa sekali ya. Dr. Reza Gladys kontra Nikita Mirzani masih terus berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan dugaan pemerasan dan juga TPPU ya Bang ya. PPU. Yang kemarin itu sidang yang berapa Bang? Gimana? Sidang yang keberapa sudah berjalan? Kemarin sidangnya ke-6 ya. Itu tentang pemeriksaan saksi korban terhadap klien kami. Oke. Kemudian tentang saksi tambahan yang lain terhadap Sheila Sokia. Baik Bang, ini pada akhirnya ini kan kemarin saksi korban yang artinya tuh saksi pelapor ya? Betul. Kalau dari saksi terlapor sendiri kan pasti mereka juga dari lawannya Reza Gladys. Mereka pun ada saksi tersendiri dong, termasuk Betul. barang bukti. Ini ngomongin soal barang bukti Bang. Karena kemarin sempat viral di media sosial, Iya. ketika sidang sudah ditutup, kemudian terdakwa Nikita Mirzani saat itu ingin diputarkan sebuah rekaman. Oke. Ya kan? Selain itu apa lagi Bang? Bukti yang sebetulnya mereka miliki? Ataupun juga saksi lainnya yang mereka punya? Baik, jadi sebelum saya jelaskan lebih lanjut ya, Mas ya. Saya ini kan seorang advokat. Kemudian saya harus berbicara tentang ketentuan Undang-Undang 18 tahun 2003. Yang pertama, saya bicara di sini pasti dengan dasar hukum. Nah, kalau kemudian kita berbicara dengan proses persidangan, jelas negara, pemerintah telah menghadirkan sebuah undang-undang dinamakan nomor 48 tahun 2009, kekuasaan hakim. Di pasal 25 dijelaskan bahwa hakim itu melaksanakan proses persidangan berdasarkan peraturan perundangan, yaitulah hukum acara pidana. Kalau kemudian pihak terdakwa Nikita Mirzani menghadirkan bukti yang bukan menjadi substansi pokok perkara, majelis hakim harus menolak itu. Itu pertama. Nah yang kedua, kalau dia merasa bahwa ada dugaan penyuapan terhadap majelis hakim maupun jaksa penuntut umum, Harus dibuktikan. laporin dulu ke KPK, Ya. lapor dulu ke kepolisian. Jangan membuat keributan-keributan di persidangan sepertinya majelis hakim dan jaksa itu melaksanakan konstitusi adalah melanggar hukum. Ini kan sebuah fitnah yang nyata di depan media gitu. Seperti itu. Jadi asumsi Abang tuh apa Bang? Kenapa itu bisa dilakukan oleh Nikita Mirzani? Saya pikir ini karakter ya. Maksudnya? Karakter yang kita lihat berulang-ulang kali dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Ya rekam jejak digital kan sudah sering kita lihat. Ya bagaimana terdakwa Nikita Mirzani melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ya, ribut seperti itu, menggiring opini ke arah yang tidak benar. Yang sebenarnya pada waktu kemarin itu adalah untuk saksi gitu ya Bang? Ya pada saat itu adalah saksi. Ya. Benar. Oke. Baik Bang, kita juga mau kasih lihat ini sempat Ya kan menjadi... kita kalau ke pengadilan tuh ada jadwal-jadwalnya gitu loh. Ya, oke. Kita mau kasih lihat juga ini sempat menjadi sorotan ketika Nikita Mirzani kabarnya menolak kembali ke rutan setelah sidang dinyatakan selesai ya oleh majelis hakim. Kita akan saksikan terlebih dahulu. Oke Bang. Ya. Kami paham betul Abang kuasa hukum Reza Gladys, tapi kami juga yakin Abang sering sekali pasti untuk mengikuti proses persidangan. Ya. Apakah lazim jika seorang JPU melakukan tindakan tersebut? Jaksa penuntut umum itu dalam SOP-nya kan sudah diatur dalam ketentuan undang-undang ya. Kita boleh nanti searching lah di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2021.
pada prinsipnya sebenarnya kan Waltah itu sudah memperingatkan kepada terdakwa Nikita Mirzani, persidangan sudah selesai. Tetapi kemudian ada perlawanan dari terdakwa Nikita Mirzani mengatakan saya belum memperdengarkan, majelis hakim belum memperdengarkan rekaman yang saya sajikan. Nah kemudian Waltah dilawan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Ya di situ jaksa penuntut umum mengambil alih. Ya seharusnya penasihat hukum terdakwa ya sebagai kami advokat dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Kenapa tidak menegur gitu loh Bang? Seharusnya menasihati. Jangan begitu. Kenapa? Karena ini akan memberatkan terdakwa Nikita Mirzani. Karena tidak menghormati proses persidangan. Ya kan peraturannya belum waktunya jadwal untuk membuktikan kan? Benar. Kan waktunya jadwal untuk saksi gitu kan? Betul. Oke, baik. Artinya sebetulnya Nikita Mirzani itu punya hak jika memang dia punya bukti tambahan itu, tapi belum ada waktunya. Yes. Betul. Itu pun sebentar. Itu pun kalau ada kaitannya dengan substansi pokok perkara. Baik. Bang, kita mau kasih lihat sebuah artikel. Pun ini menjadi viral dan memang saat sidang berlangsung. Kita mau kasih lihat. Berita ini keluar. Ya. BPOM nyatakan produk Reza Gladys tak berizin. Ini gimana nih Bang? Abang sebagai kuasa hukum apa yang Abang ketahui? Produk apa yang tak berizin maksudnya Bang? Yang pertama perlu saya sampaikan ya. Berulang-ulang sekali sejak Februari 2025 saya sampaikan kepada seluruh masyarakat dan siapa saja yang menuduhkan kepada klien kami yang seperti itu bahwa klien kami mengedarkan produk yang tidak berizin, silahkan laporkan. Silahkan laporkan kepada pihak yang berwajib. Jangan menuduh seperti itu. Tapi kemudian kami melihat ada rilis dari Badan POM ya, seperti itu. Kami juga heran. Kenapa? Sampai dengan sekarang ini klien kami tidak pernah tidak mengikuti tentang ketentuan peraturan Badan POM yang nomor 3, nomor 21 tahun 2022. Saya pikir Badan POM ini harus meluruskan ya, tentang rilis yang disampaikan pada saat tanggal 29 Juli. Karena produk klien kami itu tidak pernah, ya sekali lagi, tidak memiliki izin edar. Dan bahkan ada pihak-pihak lain yang sudah melaporkan kepada pihak Polda Metro Jaya ya, diindak, yang sampai sekarang kami meminta kepada pihak penyidik agar diproses. Kami ini terlapor loh. Oke, agar diproses pembuktian terbalik jika memang bersalah ya bersalah. Benar, gitu ya. Bang, tapi pertanyaan saya begini, kalau misalnya memang BPOM sudah merilis, apakah ada protes dari pihak Reza Gladys kepada BPOM misalnya? Apakah sudah dilakukan? Ketepatan klien kami masih di Kalimantan Timur, kita belum berdiskusi terhadap itu. Tapi kami sebagai penasihat hukum, ya pada prinsipnya kami keberatan ya terhadap apa yang dilakukan oleh Badan POM. Tetapi ini kan tergantung dari klien kami juga. Ya. Kalau klien kami menginstruksikan kepada kami untuk melakukan upaya hukum, kami akan melakukan upaya hukum. Karena ini kan beritanya sudah memuat resah. Contoh begini, Bang, ya. Kemarin ada orang unjuk rasa di kantor PT Glavitsa. Kemudian Jumat juga. Siapa yang berunjuk rasa, Bang? Ada kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok mengatasnamakan kelompok gerakan melawan mafia, kelompok begini dan sebagainya. Yang saya pikir ini organisasi yang belum terdaftar di Kemenkumham ya. Ini mungkin diciptakan dan sebagainya. Baik Bang, kita mundur lagi ke produk yang tadi ya. Ini kan Abang tadi bilang bahwa semua produk dari Dr. Reza Gladys dipastikan semuanya tidak menyalahi aturan. Tapi pada akhirnya berita ini keluar dan pada akhirnya masyarakat juga tergiring bahwa wah ini produknya ada yang bermasalah. Kemudian produk apa yang pada akhirnya masyarakat berpikir ini produknya Dr. Reza Gladys dianggap bermasalah. Kenapa bisa sampai dianggap seperti itu Bang? Ceritanya gimana? Kalau saya duga ini kan bukan sebenarnya produk klien kita yang bermasalah ya. Tetapi ini adalah sebuah persaingan bisnis yang selalu menyudutkan klien kami. Menciptakan opini-opini, kemudian menggiring-mengiring sehingga terjadinya hancurnya usaha klien kami, lalu merusak kredibilitas klien kami, menuduhkan sesuatu, kemudian terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman pemerasan. Nah kalau misalkan itu benar, ngapain kita cuap-cuap di media sosial? Kan lebih bagus kita itu bicaranya di kepolisian dan atau pihak yang berwenang seperti itu. Oke, Bang kita mau kasih lihat juga satu tayangan Abang, kami minta untuk tanggapannya ya. Oke, Bang, ini pengakuannya apa yang disampaikan oleh klien Abang seakan dengan kontradiktif dengan pasal atau juga dakwaannya. Di mana? Di situ disampaikan bahwa mengaku bahwa tidak adanya pemerasan apa gimana sih Bang? Sebenarnya kalau
terjadinya pemerasan itu kan sudah dijelaskan oleh klien kami dalam fakta persidangan ya. Pada di tanggal 14 November, tanggal 15 November 2024 sudah ada pergeseran uang. Oke, maaf sebentar, saya harus garis bawahi dulu. Saya harus luruskan terlebih dahulu. Maksudnya tidak, Dr. Reza Gladys di situ mengatakan bahwa tidak ada pemerasan. Dr. Reza Gladys mengatakan tidak memeras saat persidangan. Abang mendengar itu? Oh tidak, tidak seperti itu. Yang ada adalah klien kami mengatakan kredibilitasnya dirusak, dihancurkan, kemudian adanya dugaan tindak pidana pemerasan. Seperti itu. Oh, oke. Nah, jangan terbalik narasinya. Kalau yang terdakwa baru bilang tidak memeras gitu loh. Nah, oke. Terdakwanya menyampaikan inilah kesepakatan endorse, seperti itu. Nah, jadi terdakwa dalam fakta persidangan menyampaikan bahwa klien kami itu meminta kepada terdakwa Nikita Mirzani agar mengendorse produk dia. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Tetapi terdakwa terus melalui ya asistennya Ismail Marzuki, kemudian dibantu oleh saksi Oki Pratama untuk menggerakkan semua ini, sehingga kemudian terjadilah pengancaman yaitu menghancurkan kredibilitas klien kami sebagai dokter estetika. Lalu klien kami ketakutan dan terjadilah penyerahan uang secara cash 2 miliar dan secara transfer 2 miliar. Lanjutannya sudah terjadi. Lanjutannya setelah diserahkan duit yang 4 miliar, masih juga ada review-review jelek terhadap klien kami. Kemudian di tanggal 27 November, terhadap dokter yang lainnya, klien kami juga dicoba untuk dilakukan pemerasan sebesar 2 juta dolar Singapura. Baik Bang, sidang berikutnya kapan Bang? Sidang berikutnya hari Kamis. Hari Kamis, itu agendanya apa? Agendanya tetap masih dalam pemeriksaan saksi. Saksi dari? Saksi dari jaksa. Baik, kami tuh di sini di Pagi-Pagi Ambiar, kami semua di sini mengenal baik kedua belah pihak. Kami hanya bisa berharap untuk kedua belah pihak diberikan yang terbaik. Karena kami mengenal dekat kedua belah pihak. Kubu kiri, kubu kanan. Kita berharap ini menjadi pembelajaran buat siapapun untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Kita akan balik lagi tetap di Pagi-Pagi. Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini, Mama. Terima kasih Bunda sekali lagi. Happy birthday Bunda Hetty Kusendang. Terima kasih ya. Ulang tahun. Abi. Terima kasih buat Ambiar. Sama-sama deh Abi, terima kasih banyak ya. Terima kasih sayang. Bang Sembiring, terima kasih banyak. Salam buat Dr. Reza Gladys, terima kasih. Atal Naufal, terima kasih. Anda Warwel, terima kasih. Terima kasih. Bapak namanya happy belated birthday ya. Iya, jangan jahil ya sayang. Kita akan lihat seperti apa drama skincare ini. Dan jangan lupa juga pentingnya skincare. Kalau skincare itu yang penting kan sunblock ya. Tapi kalau zaman sekarang drama skincare kalau nggak suka lihat komentar tinggal pakai apa? Lihat komentar di blog aja ya. Kita mulai besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Sampai jumpa.